parasit utama yang dapat ditemukan pada kucing dan dapat menjadi vektor penyakit pada hostnya. Tungau telinga, atau yang lebih dikenal dengan ear mites, hidup di saluran telinga hewan dan merupakan penyebab utama dari otitis eksterna pada kucing dan anjing. Berdasarkan laporan dokter hewan Michelle Dryden dari Kansas State University Amerika Serikat, 90% dari semua kucing yang diteliti ditemukan tungau telinga jenis ini. Saat berada di dalam saluran telinga, otodactyl sinusitis memakan sel-sel epitel dan eksudat telinga. Kadang-kadang, tungau menusuk kulit untuk makan darah, serum, atau getah bening yang dapat menimbulkan gejala gatal yang intens atau berkepanjangan. Hewan juga akan sering menggelengkan kepala, menggaruk telinga, dan memeringkan telinganya. Adapun taksonomi dari otodactyl sinusitis, kelasnya berupa Arachnida, subkelas Acari, ordo Sarcoptiformes, subordo Astigmata, famili Sauroptidae, dan genus Otodactes. Menurut Editore 1995, persentase investasi otodactyl sinusitis paling tinggi dapat ditemukan pada kucing ras Persian karena berambut panjang dan tebal serta bentuk telinga bundar kecil agak condong ke depan. Kucing yang berambut panjang dan tebal, seluruh permukaan kulitnya lembab termasuk di telinga, dan tungau senang hidup di daerah yang lembab dan tungau juga akan lebih terlindungi. Bentuk telinga kucing ras Persian mendukung pula tingginya investasi otodactyl sinusitis karena dengan bentuk daun telinga yang bundar menyebabkan tungau mudah masuk ke dalam saluran telinga yang kecil dan menyebabkan kasus investasi otodactyl sinusitis pada kucing ras Persian sulit untuk diatasi. Berbeda dengan kucing ras Persian, pada kucing ras Angora, walaupun berambut panjang, bentuk telinganya lebih besar dan menyolok vertikal. Sebenarnya, kondisi ini mendukung tingginya investasi otodactyl sinusitis. Pada video PJBL kelompok E2 akan dibahas secara rinci mengenai salah satu genus dari tungau ordo Astigmata, yaitu otodactyl sinusitis. Selamat menyaksikan! Berikut merupakan penjelasan mengenai siklus hidup otodactyl sinusitis. Proses siklus hidup ini dimulai ketika otodactyl sinusitis jantan itu kawin dengan otodactyl sinusitis betina. Tetapi ada ciri khas tersendiri dalam perkawinan ini, yaitu otodactyl sinusitis dewasa yang jantan itu akan kawin dengan otodactyl sinusitis betina yang masih menjadi tritonimfa. Saat kopulasi, otodactyl sinusitis jantan itu akan mencengkram otodactyl sinusitis betina dengan sepasang alat penghisap yang berada di punggung. Setelah terjadi masa kawin, maka tritonimfa betina tadi akan melakukan molting menjadi otodactyl sinusitis betina dewasa dan mulai melakukan produksi telur. Otodactyl sinusitis betina dewasa bertelur di permukaan saluran telinga inangnya dengan rata-rata menghasilkan 5 butir telur per hari. Telur-telur ini berukuran sangat kecil, berbentuk lonjong, berwarna putih dan memiliki panjang sekitar 0,2 mm. Telur yang bertekstur lembut dan lengket ini menempel pada permukaan kulit telinga. Dalam waktu 3-4 hari, telur-telur tersebut akan menetas menjadi larva. Pada tahap larva, otodactyl sinusitis memiliki 3 pasang kaki, berbeda dengan nimfa dan tungau dewasa yang memiliki 4 pasang kaki. Larva mulai mengonsumsi serpihan kulit dan cairan yang terdapat di saluran telinga inang. Proses makan berlangsung selama 4 hari diikuti dengan masa istirahat selama 24 jam. Selama periode istirahat tersebut terjadi pergantian kulit atau molting yang memungkinkan larva berkembang menjadi nimfa. Larva memiliki panjang sekitar 0,2 mm, kaki depan 2 pasang dilengkapi alat penghisap berbentuk seperti cangkir, sedangkan kaki belakang memiliki seta panjang di ujungnya. Fase nimfa pada otodactyl sinusitis berlangsung hingga 10 hari dan terdiri atas 2 tahap, yaitu protonimfa dan tritonimfa. Tahap pertama protonimfa dimulai setelah larva berganti kulit. Pada tahap ini panjang tubuh tungau mencapai 0,2 mm dengan 2 kaki terakhir yang terlihat sangat kecil. Protonimfa akan makan selama 3-5 hari sebelum mengalami molting. Setelah molting, protonimfa akan memasuki tahap kedua, yaitu tritonimfa. Panjang tubuh tritonimfa sekitar 0,3-0,4 mm. Tritonimfa juga makan selama 3-5 hari dan tidak memiliki jenis kelamin tertentu. Pada akhir tahap ini, tritonimfa kembali mengalami molting untuk menjadi tungau dewasa, baik jantan maupun betina. Pada tritonimfa, 2 benjolan kecil yang disebut tubercle kapiler mulai terlihat di bagian belakang tubuh.
Jika tritonimfa yang telah dibuahi berubah menjadi tungau betina, maka produksi telur akan dimulai. Namun, jika tritonimfa berubah menjadi tungau jantan, maka pembuahan yang terjadi sebelumnya tidak menghasilkan telur. Nimfa yang telah menyelesaikan tahap perkembangannya akan berubah menjadi Otodectes cyanotis dewasa yang siap bereproduksi. Tungau dewasa akan kawin dan betina yang telah dibuahi mulai bertelur untuk memulai siklus hidup baru. Otodectes cyanotis dewasa dapat bertahan hidup selama 4-6 minggu pada tubuh inangnya dan menimbulkan iritasi serta peradangan di saluran telinga. Karakteristik Otodectes cyanotis dewasa pada jantan itu memiliki ukuran yang lebih kecil sekitar 0,05 mm dibandingkan betina, memiliki pretarsi pendek dengan karunkel berbentuk seperti gelas anggur di setiap ujung kaki, serta bagian punggung dilengkapi dengan sepasang pengisap kopulasi yang digunakan untuk mencengkram betina selama proses perkawinan. Lalu Otodectes cyanotis betina berukuran lebih besar daripada jantan sekitar 0,35 sampai 0,45 mm. Betina dewasa bertanggung jawab dalam proses bertelur setelah pembuahan, yang menjadi awal siklus hidup tungau selanjutnya. Siklus hidup lengkap tungau biasanya berlangsung antara 18 sampai 28 hari, tergantung pada kondisi lingkungan dan kesehatan inang. Jika tidak diobati, tungau dewasa dapat menyebabkan gatal, peradangan, dan meningkatkan risiko infeksi sekunder pada inang. Gejala infeksi Otodectes cyanotis. Gejala infeksi Otodectes cyanotis atau dikenal sebagai Otodectes magen atau skabies pada bagian telinga. Nah, gejala ini dapat meliputi gatal inteks di bagian telinga yang menyebabkan hewan sering menggaruk atau menggoyangkan kepala mereka sebagai respon terhadap rasa gatal yang disebabkan oleh tungau ini, peradangan dan kemerahan pada saluran telinga. Sekresi warna coklat gelap hitam yang terlihat seperti bubuk kopi di dalam telinga. Jika tidak diobati, infeksi ini dapat menyebabkan kerusakan saluran telinga, infeksi sekunder atau otitis eksternal kronis. Dampak dari Otodectes cyanotis dapat menyebabkan masalah kesehatan serius pada kucing, termasuk otitis eksternal. Penting untuk melakukan diagnosis atau pengobatan yang tepat untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Infeksi yang tidak ditangani dapat menyebabkan komplikasi serius seperti pecahnya gendang telinga atau gangguan pendengaran secara permanen. Penanganan yang cepat dan efektif sangat diperlukan untuk menjaga kesehatan hewan peliharaan. Otodectes cyanotis berbentuk oval dan juga besar. Terlihat di video, betinanya lebih besar dibandingkan jantan. Untuk betina berukuran 350 hingga 450 mikrometer dan untuk jantannya berukuran 275 hingga 360 mikrometer. Mengapa betina lebih besar dibandingkan jantan? Karena pada Otodectes cyanotis betina, dalam tubuhnya itu mengandung telur-telur yang banyak dan berperan dalam proses reproduksi mereka. Dan pada betina, di kedua pasang kaki pertama ditemukan tarsal suckers-nya. Sedangkan di jantan, tarsal suckers-nya ditemukan di keempat pasang kakinya. Jadi di seluruh pasang kakinya bisa ditemukan tarsal suckers. Nah, di jantan juga ditemukan dua ventral sucker di bagian belakang yang fungsinya untuk kawin. Otodectes cyanotis berbentuk oval dan juga besar. Terlihat di video, betinanya lebih besar dibandingkan jantan. Untuk betina berukuran 350 hingga 450. Tungau jantan dan betina cukup mudah dibedakan karena ciri morfologinya yang khas. Oh, itu ada sepasang tungau yang sedang kawin. Tahukah kalian mana yang jantan dan mana tungau yang betina? Mari kita bahas. Pada Otodectes cyanotis betina, kaki keempat mengalami atrofi sehingga terlihat lebih kecil atau tidak berkembang dibandingkan kaki lainnya. Mereka jadi terlihat seperti larva berkaki 3. Sedangkan pada spesies jantan, keempat kakinya berkembang baik dan memanjang. Spesies jantan memiliki pengisap kecil atau suckers di setiap ujung kakinya. Namun, pada betina, pengisap ini hanya terdapat pada dua pasang kaki pertama. Semua Otodectes cyanotis memiliki struktur ciri yang khas, yaitu pulvillus, struktur kecil di ujung kaki, menyerupai gelas anggur, bentuknya pendek dan tidak bersegmen, yang berfungsi untuk mempermudah peningkatan tungau pada permukaan tubuh inangnya.
Ciri khas yang terakhir yaitu anus otodictis sinotis yang terletak di bagian posterior tubuhnya. Anus ini menjadi tempat pembuangan sisa metabolisme tungau. Nutrisi tungau sendiri adalah darah, cairan limfe, serta serum inangnya. Hal ini diperoleh dengan menusuk kulit hospesnya sehingga menimbulkan rasa gatal. Tungau otodictis sinotis menusuk kulit inangnya menggunakan selisera, yaitu sepasang alat mulut berbentuk seperti capit atau pisau kecil yang tajam. Selisera ini dirancang khusus untuk menembus kulit dan menghisap cairan tubuh. Selain selisera, tungau juga memiliki hipostom, yaitu struktur pendukung yang membantu mereka menempel lebih kuat saat menghisap nutrisi. Jadi, dari video ini bisa dilihat bahwa rubah tersebut mengalami gatal pada bagian telinga yang dimana jika kita pelajari lebih lanjut mengenai otodictis sinotis, seperti tabel berikut ini, kita bisa melihat selain anjing dan kucing sebagai hospes, ternyata hewan lain seperti rubah, musang, dan mamalia kecil juga dapat menjadi hospes bagi otodictis sinotis. Biasanya, tungau ini menyerang hewan yang memiliki telinga besar atau kondisi kulit lembab, tapi tidak menutup kemungkinan hewan-hewan seperti musang dan mamalia kecil juga dapat terkena tungau ini. Nah, kenapa bisa begitu? Dikarenakan biasanya hewan-hewan ini tidak sengaja kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi yang biasanya dikarenakan pemiliknya kurang memperhatikan hewan peliharaannya, atau jika hewan tersebut adalah hewan liar, biasanya dikarenakan mereka berbagi habitat dengan hewan yang terinfeksi otodictis sinotis. Selain itu, tungau ini juga dapat menginfeksi daerah kepala, punggung, ujung ekor, dan kaki. Dalam salah satu Journal of Wildlife Disease yang saya baca, ditemukan bahwa otodictis sinotis menginfeksi rubah liar di wilayah Chile dengan tingkat infestasi yang tinggi, yakni 76% pada Darwin's fox dan 73% pada Fabian Copeo. Nah, berikut adalah contoh kotoran yang ditemukan pada telinga kucing yang terkena otodictis sinotis, di mana kotorannya berwarna coklat kehitaman atau menyerupai ampas kopi, dan warna ini berasal dari campuran darah, eksudat inflamasi, serta serpihan kulit. Teksturnya kasar serta berbutir, dan juga bau. Nah, kita dapat melihat bahwa kotoran dari tungau ini menempel di hidung bagian dalam, dan produksi siraman berlebihan seperti ini, bahkan pada kasus parah dapat terlihat langsung dari luar. Dalam video ini juga dapat kita lihat luka pada saluran telinga kucing dan hampir menyebabkan saluran minyak. 50-80% penyebab penyakit pada telinga kucing adalah otodictis sinotis. Sebarannya ada di seluruhnya, dan biasanya ini menyerang hewan-hewan yang muda dan lebih rentan daripada hewan yang sudah dewasa. Ini adalah penampakan mikroskopis dari otodictis sinotis pada anjing, yang memang pada anjing kasusnya jarang ditemukan, namun tidak menutup kemungkinan apabila ada faktor yang mempengaruhi seperti lingkungan dan juga kebersihan. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu hospes yang terkena otodictis sinotis, yaitu musang. Yang terkena tungau otodictis sinotis bukan kelinci, kucing, atau anjing aja. Musang juga bisa terkena tungau otodictis sinotis. Musang juga rentan terhadap investasi tungau ini, yang menyebabkan gejala serupa seperti pada kucing dan anjing. Bisa dilihat di sini ada dokter hewan yang sedang membersihkan telinga musang dengan cairan antiparasit. Biasanya cairan yang dipakai itu adalah cairan ivermectin yang fungsinya untuk membunuh tungau yang berada di dalam telinga. Cara penggunaannya yaitu ditetesin langsung di dalam telinga dengan spuit. Bisa dilihat di sini ada contoh dokter hewan yang sedang meneteskan obat ke dalam telinga. Habis ditetesin, biasanya langsung dipijit-pijit. Fungsinya untuk obatnya meresap ke dalam dan bisa membunuh tungau-tungau yang ada di dalam telinga. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Di sini saya ada salah satu contoh cuplikan tungau yang diperiksa di bawah mikroskop. Bisa dilihat di sini ada tungau-tungau yang sedang bergerak di dalam telinga.